Halo semuanya, siapa di sini yang lagi nahan-nahan untuk nggak check out belanjaan online dan lagi nahan-nahan untuk nggak jajan minum kopi? Kalau iya, kemungkinan kalian lagi melakukan apa yang kita sebut dengan fenomena frugal living. Di media sosial, frugal living seringkali disebut sebagai kunci menuju kekayaan atau bahkan gaya hidup yang mindful. Tapi pernah nggak sih kalian berpikir kita itu hidup berhemat apakah karena ingin hidup sederhana atau karena adanya tekanan oleh suatu keadaan? Nah, di video ini aku ingin mengajak kalian untuk membedah fenomena frugal living lewat kacamata psikologi filsafat. Di sini kita akan berkenalan dengan salah satu tokoh yaitu Arthur Schopenhauer dengan salah satu teorinya yaitu will. Sebelum kita masuk ke teorinya, mari kita jujur-jujuran dulu soal data. Kenapa sih fenomena frugal living ini menjadi salah satu tren di kalangan generasi-generasi muda? Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Deloitte pada tahun 2024, alasan utamanya ternyata bukanlah karena kita ingin hidup minimalis estetik, akan tetapi adanya biaya kehidupan atau cost of living yang merupakan kekhawatiran nomor satu bagi generasi-generasi muda di seluruh dunia. Banyak dari generasi muda itu yang gajinya itu cuma melewat atau paycheck to paycheck, dan juga adanya rasa cemas seperti cukup nggak sih duitku ini sampai bulan depan. Nah, jadi frugal living ini merupakan respons psikologis kita terhadap rasa cemas itu, dimana kita itu perlu berhenti sejenak seperti menghemat supaya kita tidak menabrak tembok kemiskinan. Nah, pemberhentian sejenak ini juga dijelaskan secara menarik banget oleh Opa Schopenhauer. Oke, kita masuk ke teorinya. Schopenhauer itu terkenal sebagai salah satu filsuf yang agak pesimis. Menurut dia, manusia itu digerakkan oleh suatu hal yang dinamakan the will atau kehendak. Nah, the will ini ibarat sebuah monster yang hidup di dalam diri kita yang nggak pernah merasa puas. Dia selalu berkata, aku ingin itu, aku ingin makan, aku ingin membeli ini, dan aku ingin aman. Kata Schopenhauer, hidup itu ibarat sebuah ayunan. Ke kiri, kita merasakan penderitaan karena kita menginginkan sesuatu. Ke kanan, kita akan merasa bosan ketika keinginan itu sudah terpenuhi. Begitu juga seterusnya. Menurut Schopenhauer, hidup itu dipenuhi dengan perjuangan dalam menghadapi rasa bosan dan kecemasan itu. Terus apa sih hubungannya sama fenomena frugal living ini? Schopenhauer bilang, cara kita untuk menghadapi kehendak atau the will itu adalah dengan berhenti menginginkan sesuatu, atau dengan istilah kerennya denial of the will. Ini mirip dengan para biksu atau petapa yang benar-benar memang nggak mempedulikan harta duniawi atau kesenangan dunia. Nah, pertanyaannya, apakah orang yang melakukan frugal living itu sama dengan para biksu atau petapa itu? Nah, jawabannya belum tentu. Kita berhemat itu bukan karena kita nggak mau yang namanya beli kopi, kita nggak mau hiburan, kita itu mau banget. Akan tetapi kita tahan, karena kita takut uangnya habis. Jadi dalam pandangan ini, frugal living itu bukanlah penyangkalan dari sebuah kehendak, akan tetapi itu adalah bukti kehendak untuk bertahan hidup atau will to life. Kita lagi berusaha untuk bertahan di ekonomi yang lain nggak pasti ini. Kita menunda kesenangan hari ini agar besok kita nggak menderita. Jadi motivasinya itu adalah rasa takut dan survival, bukan pencerahan spiritual. Nah, kesimpulannya gimana? Frugal living itu salah kah? Enggak. Lewat kacamata Schopenhauer, kita itu jadi tahu bahwasanya hidup manusia itu memang dipenuhi oleh usaha yang terus-menerus demi keberlangsungan hidup. Mungkin memang terdengar agak pesimis, tapi di sisi positifnya, kita sadar bahwasanya kita semua itu adalah pejuang. Kita sedang memperjuangkan hidup di kehidupan yang kadang irasional ini. Jadi buat kalian yang sedang melakukan frugal living, semangat, kalian gak sendirian, kita memang hanya sedang berjuang hari demi hari. Saya Muhammad Habibi, sampai berjumpa di video filsafat selanjutnya. Bye.